Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Saudara, berdasarkan pembacaan ayat kita hari ini dijelaskan perumpamaan tentang dua tipe hamba yang menantikan tuannya. Hamba di sini adalah orang percaya dan tuan adalah Kristus sendiri. Hamba yang pertama adalah hamba yang menjalankan tugasnya hingga tuannya datang. Dan kita lihat hamba yang kedua adalah hamba yang tidak melakukan tugasnya karena merasa tuannya tidak datang-datang. Sehingga ada akibat yang diterima dari tindakan yang dilakukan oleh kedua hamba ini. Kita lihat hamba yang pertama diangkat menjadi pengawas segala milik tuannya karena dia dengan setia melakukan bagiannya. Sedangkan hamba yang kedua, dia menerima kematian. Saudara, jika kita lihat kedua hamba dalam kisah ini, mereka sama-sama tidak mengetahui kapan tuannya datang. Tetapi ada hal yang dapat kita teladani dari hamba yang pertama, yaitu dia terus melakukan tugasnya meskipun tidak tahu kapan tuannya akan datang. Karena memang tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tuan itu akan datang. Saudara, berdasarkan cerita di atas, kita dapat simpulkan bahwa ketidakpastian akan waktu kedatangan Kristus seharusnya membuat orang percaya waspada dan menjadi berjaga-jaga, dan bukan bertindak sebaliknya dengan menjadi tidak peduli. Dan oleh sebab itu, marilah kita selalu berjaga-jaga menanti kedatangannya dengan waspada, menjaga hidup kita di hadapan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi seorang hamba yang selalu berjaga-jaga dan menjaga hidup kita dalam menanti kedatangan Tuhan? Jika belum, marilah berdoa meminta Allah untuk mengubah hidup saudara dan mengambil keputusan untuk selalu waspada dan menjaga hidup tetap berkenan kepada Allah dan menantikan Allah hingga Ia datang.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan ini Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami masih belum menjadi hamba yang berjaga-jaga, menjadi hamba yang terus setia di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami minta Tuhan mengubah kehidupan kami sehingga kehidupan kami menjadi seperti hamba yang pertama dalam kisah yang kami baca hari ini Tuhan. Biarlah kami terus tetap mengerjakan bagian kami tetap terus menjaga kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga ketika Engkau tiba waktunya Engkau datang, kami ditemukan setia. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, kami minta Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.